Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Nugraheni, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 31. Saya akan mempresentasikan mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia yang mencakup konsep hubungan internasional, asas hubungan internasional, jenis hubungan internasional, dan peran Indonesia dalam organisasi internasional. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Maksum Fuadi selaku guru mata pelajaran PPKN yang telah mengampu sehingga tugas ini bisa terselesaikan dengan baik. Konsep hubungan internasional. 1. Politik luar negeri merupakan seperangkat kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain untuk mencapai kepentingan nasional negara yang bersangkutan. 2. Hubungan luar negeri merupakan keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. 3. Politik internasional merupakan politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Asas hubungan internasional. 1. Asas teritorial. Suatu negara yang terlibat dalam hubungan internasional tetap berkuasa di wilayahnya. Misalnya, seorang penjahat dengan kewarganegaraan asing melakukan kejahatan di Indonesia, maka Indonesia berhak menerapkan kewenangan pada penjahat tersebut. Asas teritorial juga berarti negara lain tidak boleh mencampuri dan melanggar batas wilayah suatu negara. 2. Asas kebangsaan. Seorang warga negara akan selalu terikat dengan bangsanya walaupun ia berada di luar negeri. Adanya asas kebangsaan juga memungkinkan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk turut serta dalam pemilu. Pemilu di luar negeri tetap bisa dilangsungkan dengan menyesuaikan hukum yang berlaku di negara tersebut. 3. Asas kepentingan umum. Negara-negara dalam hubungan internasional dapat mengatur kehidupan bermasyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum. Jenis hubungan internasional. 1. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama dua negara. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan Mesir dalam bidang ekspor dan impor serta pendidikan. 2. Kerjasama regional merupakan kerjasama antar negara dalam suatu kawasan, contohnya ASEAN. 3. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama lebih dari dua negara atau banyak negara, contohnya PBB dan GNB. Peran Indonesia dalam organisasi internasional. Yang pertama, PBB. Indonesia mengirim pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Yang kedua, ASEAN. 1. Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. 2. Indonesia mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. 3. Indonesia menjadi perantara dalam perdamaian di Filipina Selatan. 4. Indonesia menjadi penyelenggara KTT ASEAN pertama di Bali. Yang ketiga, KAA. 1. Indonesia merupakan salah satu pemrakarsa diselenggarakannya KAA. 2. Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika. 3. Indonesia menjadi panitia Konferensi Asia Afrika. 4. Indonesia mendirikan Museum Konferensi Asia Afrika. GNB. 1. Indonesia salah satu negara yang memprakarsai
gerakan non-blok. 2. Indonesia menjadi tuan rumah dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT. 3. Indonesia turut meredakan ketegangan yang terjadi di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. 4. Indonesia pernah menjadi ketua gerakan non-blok di tahun 1992. 5. Indonesia dan Brunei Darussalam memperkuat hubungan antar negara anggota. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.